Oke, audio on. Ini selamat malam. Kita mau testing perangkat vlogging. Oke, kita mau jalan-jalan night riding gabut. Hari ini hari Kamis. Emang nggak wajar sih guys buat ini apa namanya night riding. Biasanya orang night riding itu jam-jam hari Jumat ya, kalau nggak Jumat hari Sabtu. Ini hari Kamis guys, kita malam Jumat ya. Malam Jumatan orang pada rebahan kali ya. Tapi kita mau jalan-jalan sekalian testing perangkat ini apakah bisa diterima dengan baik. Jadi ini menggunakan kombinasi ya semi manual ya, kan gua nggak bisa beli perangkat yang mahal. Jadi menggunakan apa yang ada di sini. Gua menggunakan kamera action cam Xiaomi Y. Yang kalian tahu lah Xiaomi Y itu apa ya, voice-nya kan dia ini ya nempel di kamera. Jadi kalau dipakai sambil jalan pasti kemresek. Makanya gua nggak akan bisa ambil gambar kamera itu dari Xiaomi Y ya. Sorry, nggak bisa ngambil suara dari Xiaomi Y ya. Jadi gua ambil ini aja apa namanya gambarnya doang. Gambar cukup lah. Dia resolusi memang nggak sampai 4K, cuma berapa ya? Sampai 2000-an lah, 2000-an pixel. Ya 2,5K, tapi cukup lah. Kita juga editing juga paling-paling pakainya UHD, ya kan? Orang pakai kamera sampai 4K gitu, tapi kalau editingnya pakai UHD itu sama aja sih, nggak banyak ini. Cuma yang mungkin kalau 4K jadi lebih gede aja filenya, yang ada lebih sport aja storage-nya. Selain itu juga ngeditnya pegel, lama, butuh perangkat yang gede juga. Oke, kita coba. Dan perangkat audionya gua menggunakan Bluetooth dari handphone ya, lebih tepatnya intercom helm yang gua sambungin ke handphone. Jadi nanti dipakai post processing setelahnya ya. Maksudnya setelah recording kita post processing apakah itu bisa diterima, dan kualitas suaranya juga bagaimana dengan efek angin dan efek-efek pengaruh keramaian kendaraan di sekitar. Saat ini gua posisi dari Tebet. Kita akan jalan-jalan gabut ke arah selatan. Lumayan jauh nih, nggak tanggung, tapi nggak tahu ya, mungkin nggak bakalan bisa full soalnya baterai dari kamera itu terbatas. Gua cuma bawa satu, dan satu ini pun paling durasi paling berapa, sejam 2 jam maksimal kali durasi recording. Oke, sambil ketemu jalan utamanya, nanti kita sambung lagi. Just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you now. Show me that you're fake to me now. I wanna wake up with you now. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you now. Show me that you're fake to me now. I wanna wake up with you now. Tadi lupa sinkron. Gimana cara sinkronnya? Kita pencet klakson sekali. Oke. Kita lanjut lagi. Setelah dengan beberapa trial tadi, ternyata ini kan
gimana cara untuk agar voice gue bisa masuk ke handphone, tapi ternyata itu pada saat kita nyambungin handphone langsung itu tuh dia nggak langsung recording guys. Jadi meskipun Bluetooth, kalau kita telepon kita teleponan pakai Bluetooth itu bisa masuk kan itu ke headset ya, ke intercom. Tapi kalau misalnya kita recording doang itu ternyata tuh nggak masuk ke Bluetoothnya. Gue heran kalau bisa gitu ya. Secara itu kan kalau Bluetooth headset harusnya kan audio itu dua arah itu masuk semua harusnya kan, sama kayak kita waktu telepon gitu. Tapi ternyata enggak. Jadi si Bluetooth dari handphone itu dia nggak rekam. Tapi kalau waktu kita dengerin musik ketawa bisa gitu loh dari headset. Tapi suara kita tuh nggak kerekam kalau kita menggunakan aplikasi perekam yang ada di handphone gitu. Misalnya bahkan pakai itu ya kamera biasa gitu, kamera yang di handphone. Asumsi kita kalau kita rekam di handphone gitu kan dengan tanpa Bluetooth gitu kan kita masuk tuh audionya, atau kita pakai headset kabel kan masuk tuh audionya. Kalau pakai Bluetooth telepon bisa masuk, tapi kalau rekaman video atau audio kita dari aplikasi tertentu, aplikasi umum bawaan handphone pun itu nggak masuk. Jadi suaranya tetap si handphone tuh ngambil suara dari headsetnya, dari handphonenya itu sendiri. Dia nggak ngambil suara dari Bluetoothnya. Kan gue heran yang bisa gitu. Kalau otak-atik itu udah lama itu gue otak-atik gitu, gimana caranya nih? Orang-orang itu kan ada sesuatu dari teman-teman yang YouTuber yang suka nge-vlog itu, mereka gue gak nanya sih, cuma ada beberapa trik dari mereka gitu, karena ya ada yang menggunakan action cam-nya tuh ada extensionnya gitu kan, kayak yang di mana tuh di GoPro kan udah ada itu yang baru kan, ada extensionnya buat audio. Atau ada yang di mod tuh pakai Xiaomi Y, ini ada juga yang di mod kasih colokan. Nah itu sebenarnya itu lebih oke kayaknya itu. Gue kadang kepikiran pengen gua mod aja kali ya, daripada ribet-ribet kayak gini kan, suaranya bisa langsung masuk gitu kan. Cuma kalau di mod juga itu pengaruh dari kualitas audio in-nya juga sih, karena mic-nya juga kalau mic biasa atau mic ya standar dynamic itu ya standar lah, kalau ada noise dan sebagainya pasti masuk. Cuma kalau kita headset Bluetooth kayak gini, kayak intercom gini, dia sebenarnya itu ada fitur noise cancellation-nya. Jadi ya kualitas audio kita tuh sebenarnya udah bagus ya, diterima si mikrofonnya si intercom ini. Hanya saja bagaimana kita ngetransfer intercom ini ke handphone itu yang udah berapa lama waktu lalu ya, berapa klik ya ketemu. Nah ini gue nyobain salah satu aplikasi namanya BT Mono. Gue lihat di YouTube di web ya, beberapa orang-orang pada pakai BT Mono gitu kan. Oh ternyata pakai aplikasi ini, dan secara teoretikal aplikasi ini dia nge-bridge dari nge-bridge dari audionya, audio Bluetooth ke seakan-akan jadi audio jack normal biasa gitu loh. Nah itu oke juga sih, bisa kayak gitu kan, bisa nge-bridge gitu. Nah berarti asumsinya semua audio bisa masuk dong gitu kan, semua jenis audio bisa masuk. Tapi tadi gue udah coba berapa kali, gue pindah ganti-ganti aplikasi, ternyata nggak langsung bisa standby. Maksudnya udah kita jalanin running background gitu kan, terus kita jalanin aplikasi perekam, misalnya ini gue pakai voice recorder bawaan handphone, bisa jalan. Tapi pada saat aplikasi gue close, gue buka lagi, dia nggak masuk rekamannya. Ternyata nggak tahu nih, mungkin karena aplikasinya sih aplikasi abal-abal ya, masih dilihat dari downloadnya juga nggak banyak, dan itu aplikasi nggak terlalu banyak dikembangin, tapi lumayan fungsional juga itu loh aplikasi itu gitu kan. Kenapa nggak dikembangin biar lebih stabil gitu? Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang ada yang tahu atau ada aplikasi yang lain, boleh komen nih ya, ntar gue cobain di review lagi, ini bisa lebih bagus. Jam segini tetap as always, ini udah habis jam 9 tapi tetap aja
Lenteng aku nggak macet, selalu macet. Mungkin jam 3 pagi baru lancar. Nah ini kalau dilihat nih ya, kebetulan gue pakai ini ya, voice recorder gue pantengin di handphone ya. Yang voice recorder bawaan handphone ini ada kelihatan grabnya, berarti audio gue masuk tuh, ketahuan. Oke juga ya, sekalian gue pakai Google Maps di situ kan. Jadi memastikan audio gue masuk. Nah, ada grafik wave-nya, udah kayak di studio aja. Selain itu juga ini apa, headset bawaan intercom ini lumayan oke juga. Maksudnya dia noise cancellation-nya lumayan jernih. Jadi pas gue diem kan, kalian nggak dengar suara motor-motor berisik atau apa kan. Padahal rame banget kayak gini ya, berisik. Nih, benar-benar silent. Ini belum lagi kalau gua post processing nanti pakai apa namanya noise removal gitu kan, lebih clean lagi tuh. Tapi ntar malah jadi nggak kelihatan alami kalau terlalu clean gitu kan. Ya biarin kayak gini aja apa adanya. Nah itu tadi, terus yang berikutnya tadi sempat gua cobain, gua pakai aplikasi lain ya. Saya gua iseng-iseng aja pengen live, ternyata nggak bisa. Mungkin nggak tahu ya. Mungkin gue belum tahu gimana cara urutan buka aplikasi yang benar gitu kan. Jadi kalau saya live, audionya tuh bisa masuk gitu kan. Ada beberapa orang yang masuk tapi mereka beneran nggak kedengeran audio gue. Jadi sampai gue sendiri coba tes, login juga, ternyata nggak bisa. Jadi kayaknya perlu di research lagi dengan cara yang lebih oke gitu kan, yang murah meriah tentunya kan. Soalnya kalau cara yang mudah pakai mahal mah anak kecil juga tahu. Kadang challenge-nya itu apa ya? Gimana kita membuat sesuatu yang bagus dengan biaya yang murah. Jadi ya lebih bermanfaat banyak orang gitu kan. Kalau misalnya orang yang punya duit ya oke lah, mereka bisa bikin apa aja yang mereka mau, bagus lah, udah wajar gitu kan, karena ada modalnya. Tapi kalau bisa sesuatu yang bagus, modalnya kecil atau hampir nggak seadanya gitu kan, ya kan itu ada satu kepuasan sendiri gitu ya. Kalian dengar nggak tadi ada palang pintu kereta bunyi, kedengeran ya? Wah ini ada motor juga nyalip nih, rapat kenceng nggak gitu kan. Nah itu kadang gue sering emang kayak gitu ya, jadi iseng-iseng aja ngeriset sesuatu dengan perlengkapan seadanya ya. Memang sih ya dibandingin sama profesional yang mereka cari duit di situ ya, karena ada duitnya ya. Kalau ada duitnya ya harus bagus lah, nggak pakai perangkat ecek-ecek kayak gini. Tapi kalau hanya buat sekedar hobi, why not? Istilahnya itu mah justru ada kepuasan sendiri kalau kita bisa murah bagus gitu kan. Ya bagusnya kan pada ukuran tertentu ya. Contohnya kamera murah kayak gini. Ini aja kamera udah gue beli udah berapa tahun yang lalu, udah 5 tahun yang lalu ada kayaknya ini. Baterai juga udah ngedrop, udah dipinjam banyak orang. Ya nggak tahu udah sampai mana aja, tapi ya masih bisa aja kan, masih bisa pakai ya, masih oke lah ya kan. Daripada beli baru, pengen sih itu punya GoPro Max. Wih, itu mah benar-benar action cam sultan loh sekarang ya. Tapi kenapa baru GoPro Max sama Insta360 doang yang terbitin 360 ya? Ditunggu lagi mungkin, moga-moga berapa bulan berikutnya ada vendor-vendor Cina itu kan biasanya mereka kreatif gitu kan ya. Yang vendor gede bikin harganya 8 juta gitu kan, ntar harapannya tuh ada vendor Cina bikin 100.000 gitu kan, lumayan. Mungkin beberapa bulan lagi pasti akan nongol itu, karena sekarang masih dimiliki kaum sultan yang punya duit banyak. Kita nunggu aja nanti kalau misalnya itu udah nongol, ini ya apa namanya, udah nongol baru kita lihat, kita review, cobain
pasti murah. Teknologi itu semakin kesini semakin murah kok, nggak akan semakin mahal. Feature nambah, mahal pertamanya, habis itu murah dalam waktu berapa bulan. Udah jadi tren. Oh ya, yang pertama tadi gue lupa sinkron audio. Jadi ya nggak tahu nih gimana cara ini apa namanya, gimana cara sinkronnya. Ntar kita lihat ya, diedit. Ya mungkin sedikit effort lagi lah. Yang kedua tadi ini gue coba sinkron ini ya, gue sinkronnya dengan klakson. Nah mungkin ada yang nanya, terus Bang itu gimana apa namanya nyambungin audio yang ada di Xiaomi sama audio yang ada di Bluetooth handphone yang direkam di handphone. Nah itulah bagian tadi yang gue bilang post processing. Ya memang ada effort tambahan yang kita mesti ngedit pakai software apapun, semua software editor, video editor tuh bisa. Jadi intinya kita import gambarnya, kemudian sama audionya kita import. Tentunya harus kita tandain atau kita kasih nama file, nama filenya, atau bisa jadi kita menggunakan, kalau gue sih lebih gampang itu menggunakan waktu ya. Nama filenya itu waktu, kemudian nama filenya dua-duanya waktu. Jadi yang di audio itu ada filenya waktu, kemudian yang di ini apa namanya di videonya itu juga waktu. Jadi kadang itu default file name-nya ya. Default file name-nya malah nggak gua rubah. Ada orang yang ngerubah gitu kan. Kalau pattern-nya konsisten dan selalu ngedit nggak apa-apa, rename gitu. Tapi gua kayaknya nggak sempet lah gitu. Mending udahlah pakai waktu yang ada. Dan yang kedua adalah ini apa namanya section file. Saya satu file video, satu file audio, udah gitu aja gampangnya gitu kan. Kalau videonya on, audionya on, videonya off, audionya off. File baru, misalnya nanti ada recording baru, filenya baru lagi gitu. Jadi jumlah audio sama videonya sama jumlah filenya. Dan itu bisa aja sih audionya dipanjangin. Ngapain Bang, nggak itu aja apa namanya audionya nonstop aja terus gitu kan. Videonya mati-matiin nggak apa-apa, tapi audionya terus. Nah itu agak repot nanti editnya. Terus yang tadi yang gue jelasin adalah gimana sinkronnya gitu kan. Nah makanya gue tadi pakai tanda. Dulu kalau zamannya kita apa ya mainan recording dengan beberapa kamera itu, kenapa kalau di film-film itu ada orang apa ya, si kameraman sama krunya itu pakai flapping gitu kan, flappingnya cekrek gitu kan. Nah itu tujuannya itu sebenarnya buat synchronize gitu. Kalau orang-orang awam kan nggak sadar, ngapain sih orang bikin film pakai gituan gitu kan. Kenapa semua film pakai gitu untuk mulai scan-nya? Ya emang bener, itu buat synchronize semua gambar, semua kamera dan audio, agar audio, video dari semua source, semua sumber itu nyambung. Nah caranya pada waktu nanti diimport itu ada gambarnya pada waktu flap. Jadi detiknya pada waktu flapping itu antara gambar sama audionya itu bisa digeser-geser sedemikian rupa sehingga pas gitu kan. Jadi nggak akan apa ya, geser antara gambar mulut misalnya gitu kan dengan suaranya. Kalau nggak nyambung kan jadi aneh gitu kan. Nah kalau kita di sini pakainya ya udah pakai itu aja. Tadi gue pakai klakson. Ini bisa dilakukan sekali atau berapa kali. Contoh sih gue lakuin lagi ya. Nah klakson ini nanti pada waktu di import itu kan audio ada WAV-nya. Nah kemudian kebetulan kameranya ini juga sebenarnya itu ada audionya juga, ada recording audio juga di mikrofonnya. Cuma itu nggak gua pakai karena apa, jelek. Tapi dia akan dengerin semuanya. Dia denger juga gua ngomong kayak gini juga kedengeran mungkin. Nah kemudian kalau ada noise dan yang ada sekitarnya pasti masuk juga itu. Cuma kan jelek itu suaranya. Dan suara yang dari kamera nggak akan gue pakai, tapi itu akan gue pakai pada waktu editing doang. Jadi waktu ngambil gambar, waktu edit WAV-nya itu dari grafik WAV-nya ini ada gambar grafik WAV-nya ini kan. Kalau di klakson itu akan ada peak dengan kondisi tertentu gitu kan, dan itu akan sama. Nah titik itu kita ambil, kita sesuaikan
antara filenya gambar sama filenya suara, jatuhnya nanti akan pas gitu. Ini sekaligus ada timer waktunya yang menunjukkan waktu udah 16 menit. Nggak tahu nih mau kita potong atau kita lanjut ya. Coba kita potong dulu. Kalian testing, checking masuk apa enggak. Kita lanjut lagi. Setelah dengan beberapa trial tadi, ternyata ini kan gimana cara untuk agar voice gue bisa masuk ke handphone, tapi ternyata itu pada saat kita nyambungin handphone langsung itu tuh dia nggak langsung recording guys. Jadi meskipun Bluetooth, kalau kita telepon kita teleponan pakai Bluetooth itu bisa masukkan itu ke headset ya, ke intercom. Tapi kalau misalnya kita recording doang, itu ternyata tuh udah masuk ke Bluetoothnya. Gue heran kalau bisa gitu ya. Secara itu kan kalau Bluetooth headset harusnya kan audio itu dua arah itu masuk semua harusnya kan, sama kayak kita waktu telepon gitu. Tapi ternyata enggak. Jadi si Bluetooth dari handphone itu dia nggak rekam. Tapi kalau waktu kita dengerin musik atau apa bisa gitu loh dari headset. Tapi suara kita tuh nggak kerekam kalau kita menggunakan aplikasi perekam yang ada di handphone gitu. Misalnya bahkan pakai itu ya kamera biasa itu, kamera yang di handphone. Asumsi kita kalau kita rekam di handphone gitu kan dengan tanpa Bluetooth gitu kan kita masuk tuh audionya, atau kita pakai headset kabel kan masuk tuh audionya. Kalau pakai Bluetooth telepon bisa masuk, tapi kalau rekaman video atau audio kita dari aplikasi tertentu, aplikasi umum bawaan handphone pun itu nggak masuk. Jadi suaranya tetap si handphone tuh ngambil suara dari headsetnya, dari handphonenya itu sendiri. Dia nggak ngambil suara dari Bluetoothnya. Kan gue heran yang bisa gitu. Kalau otomatis itu udah lama itu gue dapat gitu, gimana caranya nih? Orang-orang itu kan ada sesuatu dari teman-teman yang YouTuber yang suka nge-vlog itu, mereka gue gak nanya sih, cuma ada beberapa trik dari mereka gitu, karena ada yang menggunakan action cam-nya tuh ada extensionnya gitu kan, kayak yang di mana tuh di GoPro kan udah ada itu yang baru kan, ada extensionnya buat audio. Atau ada yang di mod tuh pakai Xiaomi Y, ini ada juga yang di mod kasih colokan. Nah itu sebenarnya itu lebih oke kayaknya itu. Gue kadang kepikiran pengen gua mod aja kali ya, daripada ribet-ribet kayak gini kan, suaranya bisa langsung masuk gitu kan. Cuma kalau di mod juga itu pengaruh dari kualitas audio in-nya juga sih, karena mic-nya juga kalau mic biasa atau mic ya standar dynamic itu ya standar lah, kalau ada noise dan sebagainya pasti masuk. Cuma kalau kita headset Bluetooth kayak gini, kayak intercom gini, dia sebenarnya itu ada feature noise cancellation-nya. Jadi ya kualitas audio kita tuh sebenarnya udah bagus ya, diterima si mikrofonnya si intercom ini. Hanya saja bagaimana kita nge-transfer intercom ini ke handphone itu yang udah berapa lama waktu lalu ya, berapa klik ya ketemu. Nah ini gue nyobain salah satu aplikasi namanya BT Mono. Gue lihat di YouTube di web ya, beberapa orang-orang pada pakai BT Mono gitu kan. Oh ternyata pakai aplikasi ini, dan secara teoretika aplikasi ini dia nge-bridge dari nge-bridge dari audio Bluetooth ke
seakan-akan jadi audio jack normal biasa gitu loh. Nah itu oke juga sih, bisa kayak gitu kan, bisa nge-bridge gitu. Nah berarti asumsinya semua audio bisa masuk dong, gitu kan? Semua jenis audio bisa masuk, tapi tadi gue udah coba berapa kali, gue bisa ganti-ganti aplikasi. Ternyata nggak langsung bisa standby, maksudnya udah kita jalanin running background gitu kan, terus kita jalanin aplikasi perekam, misalnya ini gue pakai voice recorder bawaan handphone, bisa jalan. Tapi pada saat aplikasi gue close, gue buka lagi, dia nggak masuk rekamannya. Ternyata nggak tahu nih, mungkin karena aplikasinya sih aplikasi abal-abal ya, masih dilihat dari downloadnya juga nggak banyak, dan itu aplikasi nggak terlalu banyak dikembangin, tapi lumayan fungsional juga itu loh aplikasi itu gitu kan. Kenapa dikembangin biar lebih stabil gitu. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang ini ya apa namanya, ada yang tahu atau ada aplikasi yang lain, boleh komen nih. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to you now. Nah, oke. Kita lanjut lagi dengan angle yang berbeda guys. Sebelum baterainya habis, tadi agak kelamaan sih tadi. Satu recording 16 menit, filenya jadi gede juga. Aturan sih nggak selama-lama, 5 menit aja nggak udah banyak ya. Jadi oke lah. Jadi mungkin loopnya gue nyalain loopnya aja nanti ya. Jadi satu filenya biar nggak terlalu gede. Tadi ada satu file sampai 1,9 giga. Waduh, lumayan juga ntar nyedotnya. Jadi tadi ini lagi nyobain bracket. Jadi kemarin gue beli di Tokped bracket yang gue taruh di Vespa. Lumayan oke, stabil. Maksudnya dari goncangan dan sebagainya kayaknya sih stabil ya, tapi nggak tahu ya ntar kualitas gambarnya dengan getaran-getaran yang ada kayak gimana. Yang jelas itu buat gambar tampilan view depan, atau mungkin kalau lebih gila lagi kayaknya gue butuh kamera lagi nih. Jadi banyak tadi kayak vlogger motor yang lain, kamera sampai 3. Tapi emang ini butuh ditaruh di situ. Tadi gue pengennya gue arahin ke tempat gue gitu ya, tapi nggak ini, nggak apa namanya, terlalu pendek ternyata. Posisinya tuh dia terlalu pendek ke bawah, jadinya nggak bisa ini apa namanya, gambar gue tuh terlalu apa ya, dia ketutup sama stang. Dia ketutup stang jadinya nggak bisa ini apa namanya, nggak oke lah. Dan terlalu dangak banget kalau gue naik-naikin juga kurang tinggi. Jadi kayaknya yang lebih betul ini kalau gue tinggi lagi tongkatnya malah mentok kena stang. Jadi lagi mikir nih, kayaknya mendingan ditaruh di stang ya. Tuh beli bracket satu lagi yang kayak gitu, tapi taruhnya di stang ya. Jadi mungkin pakai satu kamera ya nggak apa-apa sih, kita pindah-pindah aja kan ya. Orang faktanya juga ini apa namanya, angle-nya juga akan pindah-pindah dan semua file yang dipakai. Kalau semua kamera dinyalain boros juga baterai ya. Mungkin kita perlu punya beberapa kamera karena masalah baterai aja sih palingnya. Oh ya, orang-orang tuh kalau di GoPro itu oke sih. Tapi ada satu minusnya buat gua sih, baterai. Kenapa baterainya pakai baterai tanam? Mungkin nggak tahu kalau mungkin GoPro yang baru udah pakai baterai dari luar ya. Karena gua lebih suka, kenapa gua suka ini Xiaomi ini, karena dia baterai luar, jadi gua bisa punya cadangan banyak kalau baterainya. Bisa punya banyak cadangan baterai, jadinya lebih efisien.
ini lampu merah paling lama nih. Bisa tinggal ngopi dulu lampu merah di sini mah. Ya, nggak menarik nih kabar ini. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Oke, guys. Akhirnya sampai di sini juga. Gimana nih? Ya, ini namanya NR niat nih. Antara gabut sama niat atau prakerjaan ya. Jadinya nih ya sampai lurus Mulia Tajur sama Cimanggu Reskia. Kita menuju kiri lewat Maduraya. Mau cari Jai susu. Mau beli Jai susu. Nah ini sebenarnya tuh jalanan udah lumayan sepi jam segini nih. Jam berapa ya? Jam 10. Udah jam 10 lumayan sepi. Ya mungkin yang bener jam hari-hari gini kali ya, hari Kamis malam Jumat. Jadinya gimana lah sepi. Tapi kadang orang naik riding itu apa sih yang dicari? Kalau kalian ini apa? Karena gue bingung, gue jarang buat dihitung San Mori juga jarang. San Mori jelas ya, San Mori itu ajang mejeng ya kan, motor dicuciin dulu, pokoknya dibikin ganteng kan. Dan orangnya juga stylish, pasti udah mandi, wangi gitu kan. Nah, San Mori ajang mejeng. Tapi kalau naik riding apa ya, cari angin kali ya. Jadi gimana nih review sementara dari positioning kamera. Sekarang gue masih posisi kamera di bawah, ada ke depan. Biar kalian tes nih, jalanan di sini tuh lumayan bumpy ya. Jalanan lumayan bumpy, efeknya gimana nanti digambar? Apakah goyang-goyang atau stabil? Oh ya, satu lagi untuk catatannya, ini Xiaomi Y yang lama, jadi belum ada image stabilizer, apalagi Ace. Kalau udah ada Ace-nya kayaknya bagus dah. Masih lebih bagusan handphone sebenarnya kalau masalah stabilisasinya ya. Tapi jadi ini pengaruhnya nanti tergantung dari gimana getaran motor sama suspensi. Oh ya, sekaligus testing efek suspensinya dari Honda CBX ya. Kalau di kendaraan ini sih gue suka banget nih, enak banget. Pokoknya dari semua motor yang pernah gue cobain sementara ini ya, ini paling enak. Mungkin ada yang lebih enak lagi tapi lebih mahal ya. Tapi ya untuk harga motor rakyat sih ini paling oke nih, worth it banget nanti kalau buat yang teman jalan ya. Oke, guys, sebagai summary dan informasi, ternyata setelah perjalanan ini terakhir dan baterainya udah habis, dan buat diketahui tempat Jai susunya tutup. Alangkah disayangkannya, udah dingin-dingin gitu kan. Tadinya udah membayangin mau minum Jai susu, waduh ternyata tutup. Tapi nggak apa-apa, next time kita coba lagi ke sana. Mungkin teman-teman tahu itu tempat Jai susu di Katulampa. Itu rekomend banget, apalagi kalau malam-malam dingin gitu kan, kalau NR sama situ nongkrong gitu kan. Oke,
Oke, secara summary dari apa yang gue cobain, dari perangkat yang ada, hasilnya puas. You and me got a whole other